Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk berkarya. Di video sebelumnya kita eh, telah melihat bersama-sama untuk proses penyuburan bonsai kelapanya yang tadinya kurus bisa menjadi subur kembali, dan tidak ubahnya dengan ini sama dengan bonsai kelapa yang ini juga tadinya kurus dan sekarang sudah subur kembali. Lalu langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah bonsai kelapanya subur? Lalu program apa yang dilanjutkan setelah mengalami pertumbuhan bonsai kelapanya tumbuh subur seperti ini? Nah, kita simak bersama-sama proses untuk program selanjutnya setelah bonsai kelapanya subur. Nah, dilihat ini daunnya sudah tumbuh lebih baik dari daun yang sebelumnya. Ini saya sisakan ya, ini terlihat sangat kecil, panjang. Ini juga ciri-ciri dari bonsai kelapa yang pertumbuhannya mengalami kendala ya tentang kesuburannya. Dan setelah subur seperti ini tumbuh pertumbuhannya, lalu bisa dilakukan program pengecilan daun ataupun juga menstabilkan daunnya. Sebelumnya untuk talinya ini sebagai pengaman saya lepas dulu, karena waktu itu tali ini gunanya untuk menjaga agar tunasnya tidak patah ya setelah dilakukan penyayatan pada tabusnya. Nah, talinya pun masih ada, jadi saya lepas dulu. Lalu untuk proses selanjutnya yang saya lakukan di sini adalah pengecilan daun ya. Untuk pengecilan daun tentang penyayatannya ini, untuk tapisnya bisa dilakukan sampai benar-benar pangkal ini. Sampai ke pangkal untuk proses pengecilan daun dengan pengaman agar tunasnya ini tidak patah, dilakukan pakai tali tadi ya sebagai penopangnya agar tunasnya tidak patah. Tapi jika ingin menstabilkan daun bonsai kelapa ini agar stabil dengan daun yang ini, yang sebelumnya ini bisa dilakukan penyayatannya hanya sebatas setengahnya saja agar lebih aman daunnya dan bisa stabil. Jadi untuk proses penyayatan tapis ini fungsinya masing-masing ya. Mungkin untuk saudaraku semuanya yang baru memulai budidaya bonsai kelapa mungkin agak bingung melihat penyayatan kok ada yang sampai pangkal, tapi ada juga yang hanya setengah. Karena itu menyesuaikan dari programnya. Program yang dilakukan adalah pengecilan daun atau menstabilkan daunnya, tergantung dari kondisi bonsai kelapanya. Jadi begitu penjelasan untuk proses penyayatan tapisnya ya. Jadi fungsinya masing-masing, fungsinya sendiri-sendiri. Yang sampai bawah itu proses pengecilan daun seperti ini sampai ke pangkal, ini untuk mempercepat proses pengecilan daun. Sementara untuk proses penyayatan tapis yang
menyisakan tapisnya beberapa senti dari pangkalnya atau separuh dari tapisnya, itu untuk menstabilkan daunnya ya. Tergantung dari kondisi bonsai kelapanya. Langsung saja nih saya lakukan dan semoga bisa dipahami bagi saudaraku semuanya yang baru memulai budidaya bonsai kelapa dan belum mengerti atau belum memahami apa sih fungsi dari melakukan sayat tapis itu sendiri. Jadi fungsinya adalah untuk mengecilkan daun ataupun menstabilkan daun, terlihat dari kondisi dari bonsai kelapanya ya. Bila memang daunnya itu tinggi, masih menjulang tinggi, maka biasanya dilakukan sayat tapisnya itu untuk pemotongannya itu tidak sampai ke pangkal ya. Seperti ini kan daunnya besar nih. Dan untuk menstabilkannya ya hanya paling sebatas sini saja nih. Sebatas sini saja. Baru potong begini untuk tapisnya. Namun saya ingin mempercepat ini ya, ingin mempercepat pengecilan daunnya. Jadi makanya ini langsung saya sayat sampai benar-benar ke bawah. Nih seperti ini kan tapisnya masih terlihat. Jadi langsung saja saya sayat sini dari atas sampai ke bawah. Tuh. Nah, terlihat. Nah, seperti ini. Tuh, sampai ke bawah ya. Apakah tidak berisiko untuk daunnya ini patah? Jadi nanti ini kita topang dengan tali yang tadi ya. Nah, seperti ini. Kita renggangkan. Ini pasti landai ini kalau tidak ditopang dengan tali. Nah, nih dia udah mulai, padahal belum dipotong nih. Nah, ini saya lakukan sampai ke bawah ya, sampai ke pangkalnya tuh. Sampai ke pangkalnya atau bisa di sini nih. Ini sebagai contoh agar cepat untuk pengecilan daunnya. Nah, terus sampai benar-benar ke bawah. Ini saya ingin mempercepat proses pengecilan daun karena bonsai kelapanya sudah subur ya pertumbuhannya. Nah, ini contohnya ya. Mungkin saudara-saudara semuanya sudah tahu tidaknya. Tuh, kalau dipotong tapisnya sampai ke bawah dan posisi daunnya ini bawahnya pelepahnya ini masih putih, maka dia akan seperti ini nih. Nah, dia tidak kuat untuk menopang daunnya yang besar seperti ini. Lalu untuk mengamankannya ya seperti ini. Biasanya yang saya lakukan adalah menggunakan tali dengan mengikat tali rapiah atau kayak apapun di satu pelepah sebelahnya
lalu dikaitkan dengan lepah yang satunya seperti ini. Nah, seperti ini yang sering saya lakukan seperti ini, sehingga daunnya masih tetap aman. Tuh, biarpun dia didorong pun dia juga masih kuat, nggak bakalan patah. Seperti itu ya fungsi dari tali seperti ini. Namun bila tidak ingin menggunakan tali seperti ini, bisa dipotong tapisnya di setengahnya tadi. Seperti ini, di batas ini, tapisnya dipotong sini, barulah dia tidak akan turun ya daunnya. Nah, kenapa saya lakukan sampai ke pangkal? Supaya tunas yang baru ini dia cepat tumbuh mekar, sehingga proses pengejalan daunnya akan lebih cepat. Dan untuk daun yang ini nih, yang kecil tadi sebelumnya ya, saya lakukan pruning saja, karena ini juga daunnya sudah mulai tidak bagus ya, ada bercak-bercak hitamnya seperti ini. Nah, ini akan cepat menular kalau tidak dibuang. Jadi untuk daun yang seperti ini eh, lebih baik dibuang saja dengan memotong beberapa senti dari pangkalnya, bisa 5 senti ataupun lebih, bisa ini. Nah, supaya bonsai kelapanya ini tetap terjaga kesuburannya, tidak tersebar untuk penyakit yang seperti ini. Nah, ini adalah sisa dari daun sebelum saya program penyuburan ya. Ini saya sisakan. Nah, sekarang sudah seperti ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku semuanya yang memiliki atau menginginkan bonsai kelapa dengan program-program yang diinginkan sesuai dengan harapan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam berkarya. Semoga sukses untuk saudara-saudaraku semuanya. Amin ya robbal alamin.